Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap bersama saya, Subagja Agustinus. Kita akan mencoba melanjutkan pertemuan kedua, gitu ya. Setelah kemarin kita sempat membahas tentang evolusi pada sub pokok bahasan tentang asal-usul kehidupan. Gitu ya. Sudah kita jawab bahwa kalau ada pertanyaan makhluk hidup berasal dari mana, sudah kita jawab kemarin sebagai dasar konsep ketika kita masuk ke sub pokok bahasan yang kedua, yaitu tentang teori-teori evolusi. Jadi setelah kita ketahuan jawaban makhluk hidup berasal dari mana, lalu bagaimana makhluk hidup itu berevolusi, maka banyak teori-teori evolusi yang mencoba menjawabnya juga, gitu ya. Jadi teori-teori evolusi ini kita akan bahas di pertemuan kali ini beserta dengan fakta-fakta apa saja yang menyangkut evolusi ini, gitu ya. Jadi ada dua pokok bahasan yang hari ini kita akan bahas. Yang pertama yaitu tentang teori-teori evolusi yang berkembang, dan yang kedua adalah ada fakta-fakta apa saja yang menjadi bukti bahwa evolusi itu memang ada. Ya, baik. Kita masuk yang pertama tentang teori evolusi. Oke. Berkenaan dengan teori evolusi, pada bab yang ke-7 ini di semester 2, yaitu bahwa teori-teori evolusi ini berkembang gitu ya, mulai dari teori evolusi pra-Darwin, artinya teori evolusi sebelum Darwin itu banyak sekali teori-teori yang mengatakan tentang evolusi itu sendiri gitu ya. Jadi salah sebetulnya ketika orang menganggap bahwa evolusi itu adalah teorinya Darwin, gitu ya. Bahkan sebelum jauh dari Darwin banyak ilmuwan-ilmuwan yang mengungkapkan tentang evolusi ini. Makanya ada pokok bahasan tentang teori evolusi pra-Darwin. Tapi memang konsep evolusi itu lebih mengena di pembahasannya itu di pembahasan tentang teori evolusinya Darwin itu sendiri, gitu ya, yang terkenal di Darwin malah, gitu ya. Oke, baik. Nah, sebelum kita masuk ke teori evolusinya Darwin, kita harus tahu dulu sebelum itu siapa saja yang mengungkap tentang teori-teori evolusi di pra-Darwin. Jadi sebelum Darwin itu siapa saja, gitu ya. Oke, kita akan lihat. Yang pertama, pada teori evolusi pra-Darwin ini ada teori yang mengungkapkan gitu ya, yang terkenal dengan nama teori kosmozoa. Gitu. Teori kosmozoa ini perlu diketahui oleh teman-teman sekalian bahwa dia diungkapkan, dicetuskan gitu ya oleh tokohnya, namanya itu Julian gitu ya. Huxley, gitu ya. Jadi Julian ini Huxley gitu. Julian ini dia lahir di London, di Inggris gitu ya, pada tanggal 22 Juni 1887 gitu ya. Nah, dia merupakan seorang ahli biologi evolusioner tentunya gitu ya, yang mengungkapkan bahwa makhluk hidup yang berada di bumi ini katanya dia berasal dari planet lain. Nah, ketika ungkapannya teori evolusi menurut Julian ini yang mengatakan bahwa makhluk hidup yang ada di bumi ini dia berasal dari planet lain, maka teorinya sering dikenal dengan nama teori kosmozoa. Gitu ya. Tetapi pernyataannya ini memang tidak semua para ilmuwan mendukung gitu ya. Apa lemahnya? Bagaimana prosesnya mulai dari makhluk hidup yang ada di planet yang lain lalu dia hijrah sampai ke bumi, itu ceritanya terputus gitu ya, tidak disebutkan. Hanya menurut Julian, makhluk hidup yang sekarang itu memang berasal dari planet yang lain menurut teori kosmozoa seperti itu ya. Nah, selain Julian, juga banyak ilmuwan yang lain yang mengungkapkan. Yang kedua itu ada teori evolusi yang terkenal dengan nama kreasionisme. Gitu ya. Nah, menurut teori ini yang diungkapkan oleh Aristoteles, gitu ya, ini dia yang mengungkapkan, beliau itu dia seorang filsuf Yunani, tentu pada tahu gitu ya. Nah,
Pada teori yang kedua ini, Aristoteles mengungkapkan bahwa penciptaan yang terjadi dalam sekali waktu, katanya. Jadi penciptaan yang ada di bumi ini dia terjadi dalam sekali waktu, gitu ya, sekaligus, dan itu langsung lengkap, gitu. Terus kata Aristoteles tidak ada evolusi atau perubahan lagi terhadap makhluk hidup. Artinya ketika makhluk hidup yang ada di bumi ini diciptakan sekaligus dengan isi-isinya secara lengkap, lalu makhluk hidup itu tidak berevolusi lagi, kata Aristoteles, ya. Sebab perubahannya itu dia sudah tetap, sudah seperti itu. Jadi sampai dia awal diciptakan, sampai dia meninggal terus seperti itu, gitu ya. Jadi katanya seperti itu menurut Aristoteles di dalam teorinya kreasionisme, gitu ya. Oke. Nah, yang ketiga ada juga yang berkembang gitu ya, selain dua teori tadi. Yang ketiga tentang katastropisme, ini teori yang ketiga. Nah, teori yang ketiga ini dia dicetuskan oleh George gitu ya, Cuvier gitu. Dia lahir tanggal 23 Agustus 1769 gitu ya. Dia dia merupakan penyidik alam gitu ya, di Paris, dan juga beliau seorang zoolog gitu ya. Jadi lumayan terkenal gitu. Nah, dalam teori yang ketiga ini katanya Cuvier mengatakan bahwa keanekaragaman makhluk hidup, jadi makhluk hidup yang beraneka ragam itu kata beliau dihasilkan oleh nenek moyang yang umum gitu ya. Artinya nenek moyangnya tidak satu, tapi umum. Jadi nenek moyang yang umum ini dia menghasilkan keragaman makhluk hidup yang ada di bumi ini. Ya, dan muncul atau punahnya makhluk hidup disebabkan oleh bencana alam. Artinya, ketika kita tidak lihat lagi suatu organisme, misalkan dinosaurus, itu kenapa tidak ada lagi? Menurut Cuvier mengatakan bahwa jika ada organisme yang tidak dapat dilihat lagi atau punah, sebetulnya itu dikarenakan bencana alam yang terjadi pada saat di bumi tersebut, gitu ya. Itu dia menurut teori yang ketiga, katastropisme yang dicetuskan oleh George Cuvier, gitu ya. Oke. Dan yang keempat selanjutnya ada teori yang mengatakan bahwa oke, teori yang keempat itu adalah teori yang diungkapkan oleh tokohnya yang terkenal juga, ada yang namanya James Hutton, gitu ya. Ini dia. Nah, oke. Nah, beliau itu dia seorang naturalis gitu ya, atau yang berasal dari Skotlandia gitu ya. Oke. Beliau mengungkapkan dalam sebuah teorinya, yaitu teori gradualisme yang mengatakan bahwa perubahan geologis berlangsung pelan-pelan tetapi pasti. Artinya, katanya perubahan geologis di muka bumi ini, kata beliau, itu dia berlangsung pelan-pelan tetapi pasti. Artinya, memang bumi ini mengalami perubahan-perubahan geologis, gitu ya. Dari mana James Hutton ini dia mengatakan seperti itu? Beliau meneliti tentang fosil-fosil yang ada di bawah tanah, gitu ya. Nah, secara geologis ternyata mulai dari bawah tanah sampai ke atas itu ternyata terjadi perubahan, terjadi perbedaan, gitu ya. Baik organisme yang ada di dalamnya termasuk dari tanahnya itu sendiri. Nah, akibatnya menurut James Hutton mengatakan bahwa perubahan geologis yang terjadi di bumi memang terjadi perubahan, tetapi perubahannya itu dia terjadi secara pelan-pelan namun pasti. Artinya ada evolusi yang terjadi pada bumi kita, gitu ya, menurut gradualisme. Tuh, ini teori yang keempat. Nah, menurut teori yang kelima ada dicetuskan apa namanya oleh seorang tokoh juga namanya Charles Lyell, gitu ya. Nah, ini dia. Oke. Menurut beliau dalam teorinya yang terkenal adalah teori uniformitarianisme gitu ya, yang menyatakan bahwa proses-proses geologis ternyata menuruti pola yang seragam gitu ya. Jadi proses-proses geologis itu katanya dia
menuruti pola yang seragam, sehingga kecepatan dan pengaruh perubahan selalu seimbang dalam kurun waktu. Artinya, jika ada perubahan dalam suatu geologis, yang perubahannya itu selalu seimbang gitu ya dalam kurun waktu tertentu. Jadi tidak drastis gitu ya, seimbang perubahannya itu menuruti pola yang seragam gitu ya. Sama beliau juga dikarenakan geolog gitu ya, meneliti tentang lapisan-lapisan di bumi gitu ya, yang mengatakan bahwa proses geologis yang terjadi di bumi itu memang terjadi perubahan hanya menuruti pola yang seragam, sehingga kecepatan dan pengaruh perubahannya itu selalu seimbang gitu ya dalam kurun waktu tertentu gitu menurut beliau gitu ya. Dan teori yang kelima itu seperti itu. Ya, yang keenam ada teori yang terkenal juga di pra-Darwin itu ada yang namanya teori Lamarck gitu ya. Nah, menurut Lamarck gitu ya. Nah, ini yang terkenal nih saingannya dari Darwin itu yang paling terkenal Lamarck ya. Yang terkenal itu biasanya teori Lamarck berkenaan dengan leher jerapah ini gitu ya. Nah, menurut Lamarck dalam teorinya mengatakan bahwa sifat fenotip gitu ya. Fenotip beda dengan genotip gitu ya. Berarti fenotip itu yang tampak, yang dapat dilihat gitu ya. Nah, sifat fenotip perolehan lingkungan katanya sifat yang tampak yang didapat dari lingkungan katanya dapat diwariskan secara genetis pada keturunannya. Artinya, contoh kata Lamarck itu seperti ini maksudnya. Dulu katanya jerapah itu dia memiliki lehernya itu dia leher yang pendek gitu ya. Nah, leher pendek ini dia mengalami perubahan fenotip gitu ya. Kenapa? Seiring dengan jerapah tersebut mengambil makanan pada ranting-ranting pohon yang lebih tinggi. Akibatnya, leher jerapah itu dia mencoba terus mengambil pohon-pohon yang lebih tinggi dari dirinya sehingga terjadi perubahan pada lehernya. Awalnya pendek, coba lihat perhatikan gambar yang kedua jadi sedikit panjang, gambar yang ketiga makin panjang fenotipnya nih lehernya jerapah, gambar yang keempat makin panjang. Nah, leher yang panjang ini sebagai gitu ya, sebagai perubahan terhadap lingkungan yang saat itu dia makan ranting yang lebih tinggi, kata Lamarck itu diturunkan pada generasi selanjutnya, diturunkan kepada anaknya. Akibatnya anaknya yang dilahirkan selanjutnya sudah memiliki jerapah berleher panjang sampai saat ini. Jadi kita menemukan jerapah saat ini lehernya sudah panjang. Tapi kata Lamarck itu dulunya pendek gitu ya. Nah, dikarenakan sifat fenotip tersebut perolehan dari lingkungan gitu dia mengambil makanan-makanan yang lebih tinggi, akibatnya lehernya jadi panjang. Nah, sifat leher panjang itu diturunkan pada generasi selanjutnya menjadi panjang gitu ya. Menurut siapa? Menurut teorinya Lamarck gitu ya. Oke, sip. Oke, teori pra-Darwin banyak sekali, tapi yang saya ungkapkan di sini hanya 6 saja yang terkenal yang ada hubungannya nanti dengan teori-teorinya Darwin. Gitu ya, banyak sekali pra-Darwin itu. Hanya di sini saya ungkapkan 6 saja. Oke, itu dia teori yang terkenal pra-Darwin. Oke, selanjutnya di teorinya Darwin itu sendiri atau teori evolusi Darwin yang terkenal dengan teori seleksi alam, ya, yang terkenalnya coba seperti apa kita akan bahas. Oke, berkenaan dengan teori evolusi Darwin yang paling terkenal itu adalah gambar yang ini ya. Mungkin kalian pernah mendengar juga atau melihat gambar seperti ini. Oke, apa katanya? Ini coba terjemahkan gitu ya. Apakah manusia memang mengalami evolusi dari monyet gitu ya, dari primata? Katanya seperti itu. Nah, sebab yang terkenal di teorinya Darwin itu kan sering kalian lihat bahwa gambar mulai dari primata terus sampai membentuk manusia kan seperti itu ya. Apakah betul seperti itu? Gitu ya. Ternyata ketika saya baca bukunya Darwin sendiri, di dalam bukunya Darwin itu tidak ada secara implisit yang mengatakan bahwa manusia berasal dari monyet.
gitu ya. Tidak ada yang secara implisit seperti itu, gitu ya. Nah, bahkan ketika saya baca, setelah selesai saya buatkan sebuah isinya dari bukunya, termasuk ajarannya yang terkenal. Saya ungkapkan di sini bahwa secara implisit mah tidak ada bahwa Darwin mengatakan bahwa manusia itu berasal dari monyet, itu tidak ada di bukunya, mengatakan implisit seperti itu, gitu ya. Yang ada apa? Yang ada adalah yang pertama yang diungkapkan di dalam bukunya, isinya itu yang pertama adalah bahwa pertama, spesies yang saat ini, yang sekarang katanya berasal dari spesies yang hidup di masa lampau. Artinya cuma seperti itu, gitu ya. Jadi manusia yang hidup sekarang itu berasal dari spesies manusia di masa lampau, gitu ya. Artinya seperti itu, gitu ya. Itu yang pertama. Kalau ada pernyataan seperti ini ya mau betul, gitu ya. Kita kan berasal dari Adam, dari spesies Adam masa itu, gitu ya, sampai sekarang, termasuk organisme yang lain. Yang kedua, evolusi terjadi melalui seleksi alam, dan ini pun bisa kita betulkan. Kenapa? Sebab ketika kita lihat misalkan di hutan, misalkan gitu ya, antara organisme-organisme yang dimangsa dengan pemangsa, mungkin kalian bisa lihat gitu ya, bahwa siapa di situ yang kuat kan dia yang bertahan hidup terhadap kondisi lingkungannya, tapi yang tidak sanggup beradaptasi, maka dia akan terseleksi, termakan oleh pemangsanya gitu ya. Memang terjadi seperti itu gitu ya. Evolusi memang terjadi melalui seleksi alam. Bisa kita betulkan konsep yang kedua juga gitu ya. Artinya di dalam bukunya cuman konsep besarnya seperti ini gitu ya. Tidak secara implisit mengatakan bahwa manusia berasal dari monyet, tidak seperti itu gitu ya. Tidak langsung mengatakan seperti itu. Nah, ajarannya lalu saya simpulkan di dalam bukunya, ajarannya itu yang pertama, tidak ada dua individu yang sama atau bervariasi individu itu, dan ini betul gitu ya. Orang yang dikatakan dia kembar, maka dia tetap berbeda gitu ya, tidak sama gitu ya. Jadi tidak ada dua individu yang sama. Betul konsepnya. Yang kedua, ajarannya adalah setiap populasi cenderung bertambah banyak. Betul, juga ini ada kata kuncinya, dipengaruhi oleh apa? Jika suatu populasi mau terus bertambah banyak, maka ada sesuatu apa? Nah, dia perlu makan dan ruang. Jadi kalau makanannya tersedia, pasti populasinya akan terus bertambah, ya. Gitu. Tapi ketika makanannya sedikit, bisa jadi dia turun, gitu ya. Nah, ini syaratnya untuk berkembang biak untuk berkembang biak itu maksudnya untuk memperbanyak populasinya itu supaya terus bertambah banyak, maka perlu makan dan ruang yang cukup. Dan ini pun konsepnya betul, gitu ya. Ajarannya betul, seperti itu konsepnya. Oke, dan yang terakhir, ajarannya itu bertambahnya populasi tidak berjalan terus-menerus. Ini ditegaskan yang terakhir, artinya ketika ruang sudah terjadi sesuatu dengan ruangnya, misalkan ada bencana, makanannya juga sudah menyusut, maka populasi tidak akan terus berjalan meningkat. Gitu ya, tidak akan terus bertambah. Akibatnya suatu saat akan turun bagaimana kondisi makanan dan ruangnya tersebut. Gitu ya. Itu dia isi dan ajarannya dari Darwin. Artinya, secara implisit tidak ada yang mengatakan bahwa manusia langsung dia mengatakan berasal dari monyet. Itu ya sudah kita jawab. Berarti Darwin tidak mengatakan secara implisit seperti itu. Ya. Oke. Yang kedua, teori Darwin ini sering dibantah atau yang terkenal itu bantahan teori Darwin yang dilakukan oleh Lamarck gitu ya. Oke, teori tadi isi dan ajarannya itu dibantah oleh Lamarck, khususnya dalam hal apa? Dalam konsep leher jerapah gitu ya. Nah, ini kalau menurut Darwin evolusi itu bahwa dikatakan evolusi itu di mana di dalamnya ada variasi gitu ya, tidak sama setiap individu. Yang kedua, terjadinya itu dikarenakan adanya seleksi alam. Tetapi kalau menurut Lamarck, evolusi itu dia ada dikarenakan adanya adaptasi organisme terhadap lingkungan. Akibatnya ketika dia sudah berubah terhadap lingkungan itu, lalu dirinya akan menurunkan perubahannya itu langsung kepada keturunannya. Artinya lingkungan mempengaruhi evolusi kalau kata Lamarck, gitu ya. Oke. Terus yang kedua, nah kalau Darwin dikenal dengan istilah natural selection, gitu ya, atau organisme yang adaptif dapat hidup terus,
gitu ya. Akibatnya dia mampu beradaptasi. Sedangkan yang tidak adaptif, menurut Darwin pasti dia akan punah, gitu ya. Kenapa? Sebab dia tidak mampu beradaptasi terhadap lingkungan, gitu ya. Oke, tetapi kalau menurut Lamarck dikenal dengan istilah use and disuse, gitu ya. Nah, kata Lamarck, organ yang digunakan akan berkembang baik, gitu ya. Sedangkan yang tidak digunakan akan mereduksi. Nah, berarti ini bisa ada hubungannya katanya dengan teori yang dikatakan oleh Lamarck mengenai hal tersebut. Contohnya itu, misalkan pada ular, ada teori yang mengatakan ular itu dia punya kaki, tapi dikarenakan kakinya jarang digunakan, akibatnya dia tereduksi, gitu ya, seperti itu. Kalau menurut Lamarck, gitu. Berkenaan juga tadi dengan kondisi di jerapah. Oke, yang ketiga, penyebab perubahan leher jerapah terjadi, katanya, leher jerapah menjadi panjang karena adanya variasi individu dan seleksi alam. Artinya, menurut Darwin itu mengenai jerapah itu, dulu itu ada dua bervariasi. Ada yang berleher pendek, yang ini kata Darwin itu. Yang kedua, ada yang berleher panjang, jerapah saat itu. Gitu ya. Nah, ketika dua variasi ini dia berhadapan dengan lingkungan yang memiliki tumbuhan atau makanan yang cukup jauh untuk dijangkau, akibatnya dari kedua organisme ini mesti ada yang adaptif terhadap makanan tersebut. Akibatnya, jerapah yang berleher pendek ini dia tereduksi, gitu ya. Apa maksudnya tereduksi? Maaf, bukan tereduksi gitu ya. Jerapah yang berleher pendek ini dia tidak mampu beradaptasi gitu ya. Ketika jerapah ini tidak mampu beradaptasi, yang berleher pendek ini akibatnya dia terseleksi mati. Sedangkan yang berjerapah yang berleher panjang dia adaptif, akibatnya dia akan terus hidup sampai saat ini gitu ya. Tapi kan berbeda dengan Lamarck seperti yang tadi saya katakan bahwa leher jerapah yang panjang dikarenakan digunakan untuk menjangkau daun-daun yang letaknya tinggi. Tadi sudah disebutkan bahwa dia beradaptasi, bahwa dia melakukan adaptasi terhadap lingkungan. Tadinya pendek, terus dia menjangkau tumbuhan-tumbuhan yang tinggi. Akibatnya fenotip lehernya itu dia berubah. Nah, kalau fenotip lehernya sudah berubah, katanya dikarenakan beradaptasi terhadap lingkungan, terhadap siapa ini? Terhadap tumbuhan, lalu dia adaptifnya itu akan diturunkan langsung pada generasinya. Jadi dulu jerapah itu cuma satu, leher pendek gitu ya. Akibatnya dia beradaptasi terhadap makanannya, lehernya jadi panjang, menjangkau makanan, dan seterusnya gitu ya. Setelah panjang diturunkan langsung pada generasinya. Nah, perdebatan ini tentang evolusi Darwin dengan Lamarck mengenai leher jerapah ini dibuktikan mana yang betul, dibuktikan oleh August Weismann gitu ya, tentang teori evolusi Darwin yang dihubungkan dengan genetika gitu ya. Nah, penerapan teori Darwin oleh August Weismann yang mengatakan bahwa Darwinlah yang betul, bukan Lamarck, mengenai tentang leher jerapah. Menurut Weismann, dengan dia melakukan sebuah percobaan dengan memotong tikus gitu ya, memotong ekor tikus hingga 20 generasi gitu ya. Dan ternyata pada generasi ke-21 semua tikus tetap memiliki ekor gitu ya. Artinya ketika organisme dia dihadapkan dengan lingkungan, dipotong ekornya, terus dikawinkan, ternyata anak pertama semuanya berekor. Anak pertama dipotong lagi ekornya, dikawinkan sampai ke generasi 21, terus seperti itu dipotong ekornya, dan semua ternyata keturunannya mempunyai ekor. Artinya, lingkungan tidak bisa mempengaruhi sifat-sifat genetis yang ada di dalam organisme itu. Artinya, apa yang dikatakan oleh Lamarck itu tidak betul, gitu ya. Tidak bisa ketika organisme berubah dikarenakan adanya perubahan dari lingkungan lalu diturunkan, tidak bisa. Contohnya ini, ketika ekor tikus dipotong, generasinya ternyata semuanya berekor, gitu ya. Tidak ada yang tidak berekor. Berarti runtuhlah teorinya Lamarck, gitu ya. Oke, adapun
dikuatkan lagi oleh teori adaptasi dan seleksi gitu ya, makin kokoh lagi teori Darwin dengan adanya teori adaptasi dan seleksi, yaitu makhluk hidup yang adaptif terhadap lingkungan. Jadi ketika ada makhluk hidup yang adaptif terhadap lingkungan akan tetap hidup, ini yang dikatakan oleh Darwin kan ya. Nah, sedangkan yang tidak adaptif itu akan punah. Nah, dikuatkan lagi oleh teori ini adaptasi dan seleksi. Nah, ini ditemukan di Inggris, yaitu Biston bitularia gitu ya. Nah, Biston bitularia yang bersayap cerah, ada Biston bitularia yang bersayap gelap. Ketika sebelum revolusi industri ternyata kondisinya seperti ini gitu ya. Nah, populasinya itu ternyata yang bersayap cerah itu dia lebih banyak daripada yang gelap. Kenapa? Sebab yang adaptif dia akan tetap hidup. Akibatnya sebelum revolusi industri kan udara cerah, bagus. Akibatnya yang paling banyak itu Biston bitularia. Dia beradaptasi terhadap lingkungan yang cerah. Gelap, mudah ditemukan, akibatnya terseleksi gitu ya, tidak adaptif. Tetapi, coba lihat, Biston bitularia yang bersayap gelap pada populasinya lebih sedikit daripada yang cerah. Kenapa? Sebab dia terseleksi, mudah mudah tertangkap, dia tidak adaptif gitu ya oleh pemangsa, mudah dimangsa gitu ya, sebab kelihatan dari cerah ada yang gelap, kelihatan banget gitu ya. Akibatnya Biston bitularia bersayap gelap itu berarti tidak adaptif gitu ya. Oke, tetapi sesudah revolusi industri apa yang terjadi? Pencemaran udara di mana-mana, akibatnya jumlah populasinya berkurang. Yang mana? Yang cerah. Kenapa yang cerah jadi berkurang? Sebab kondisi lingkungan kan ada banyak polusi, akibatnya makin gelap lah. Ketika gelap ada yang cerah, ketahuan jumlah populasinya jadi berkurang. Itu ya artinya Biston bitularia bersayap cerah pada sesudah revolusi industri menjadi berkurang gitu ya, tidak adaptif. Tetapi untuk yang gelap malah dia adaptif, jadi populasinya makin bertambah. Artinya keadaan seperti ini mendukung teorinya Darwin yang mengatakan bahwa adaptasi terhadap lingkungan, organisme ketika beradaptasi terhadap lingkungan akan tetap hidup gitu ya, seleksi dan adaptasi gitu ya. Tetapi untuk yang sifat yang tidak adaptif maka dia akan punah gitu ya. Gitu, tidak bisa beradaptasi terhadap lingkungan yang gelap. Ketika suasana di lingkungannya memang banyak polusi, samar kan, jadi bagus tuh penyamarannya. Nanti pemangsanya sulit untuk menemukan yang gelap, gitu ya. Tapi yang cerah mudah ditemukan. Gitu. Jadi makin kuatlah teori evolusi Darwin oleh percobaan August Weismann dengan kondisi Biston bitularia yang ada di Inggris saat itu. Gitu ya. Oke, itu dia tentang evolusi teorinya gitu ya. Lalu selanjutnya, ketika berbicara teori evolusi, maka evolusi ini kenapa dibahas gitu ya? Sebab evolusi ini memang benar adanya. Kenapa? Sebab ditemukan fakta-fakta yang mendukung adanya evolusi tersebut. Apa faktanya? Faktanya yang ini gitu ya. Kita akan bahas satu persatu fakta dari adanya bukti dari adanya evolusi itu sendiri ya. Yang pertama, fakta yang menyatakan bahwa evolusi itu memang ada adalah tentang kesamaan embrio gitu ya. Jika kita lihat embrio vertebrata gitu ya, ini saya perlihatkan embrio vertebrata. Embrio vertebrata ini dia menunjukkan kesamaan bentuk gitu ya pada perkembangannya, mulai dari masa zigot sampai gastrula seperti ini gitu ya. Nah, ketika awalnya sama sampai fase gastrula lalu kesananya berbeda, berarti kan mengalami perubahan tuh ya. Nah, bahwa di situ sebagai fakta bahwa perubahan terjadi, evolusi memang ada. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang variasi individu. Nah, mengenai variasi individu ini bahwa tidak ada individu yang sama mengenai variasi ini. Gitu ya. Artinya, meskipun dalam satu keturunan, misalkan yang kembar, pasti perbedaan itu nampak. Gitu ya, ada. Gitu ya. Nah, adanya variasi individu ini terjadi karena adanya rekombinasi genetik. Nah, adanya rekombinasi genetik ini yang menyebabkan bahwa perubahan-perubahan pada suatu organisme itu memang terjadi adanya.
gitu ya. Akibatnya variasi individu dikatakan sebagai fakta dari adanya evolusi pada organisme, gitu ya. Oke, ini adalah gambar burung yang satu spesies yang sama, tapi paruhnya berbeda, gitu ya. Ini variasi individu, gitu. Oke, terus yang ketiga adalah adanya konsep homologi. Apa itu homologi? Homologi itu adalah struktur yang mempunyai asal-usul yang sama. Jadi kalau lihat homologi, ingat sama kalian bahwa strukturnya asal mulanya itu dia sama, gitu ya, strukturnya sama. Tetapi dia memiliki fungsi, tapi fungsinya itu dia berbeda. Itu ya, itu dia konsep dari homologi. Jadi struktur yang mempunyai asal-usul yang sama, sedangkan fungsinya dia berbeda. Contoh di sini ada tangan manusia, gitu ya. Strukturnya asal mulanya sama ini dengan siapa? Dengan kaki depan kuda, gitu ya. Mana kaki depan kuda? Ah, ini dia, dengan kaki depan kuda, dengan kaki depan kucing. Ini yang kucing. Ini dengan sayap kelelawar, dengan apa lagi? Dengan sirip lumba-lumba. Ini dia strukturnya sama gitu ya. Kalau lihat dari tulangnya menjari juga gitu ya. Nah, menjari ini menjari gitu ya. Dari struktur sama itu homologi, tapi memiliki fungsi yang berbeda gitu ya. Sayap kelelawar kan beda dengan tangan manusia fungsinya. Nah, adanya homologi ini dikatakan bahwa itu dia fakta bahwa adanya perubahan. Perubahan itu dia menjadikan dasar bahwa evolusi memang terjadi, gitu ya. Oke, ada lawannya homologi, ada lawannya namanya apa? Analogi. Kalau analogi kamu balikan, gitu ya. Strukturnya yang beda, fungsinya yang sama. Itu analogi. Tapi analogi ini bukan fakta dari evolusi, bukan ya. Gitu. Tinggal dibalikan saja kalau mau konsep analogi, kalau mau tahu analogi, gitu ya. Contohnya sayap burung dan sayap serangga gitu ya. Fungsinya kan sama untuk terbang, tapi strukturnya berbeda gitu ya. Oke, tapi analogi sekali lagi bukan fakta evolusi gitu ya. Oke. Nah, yang selanjutnya, oke, saya hapus dulu. Oke. Yang selanjutnya ada fosil gitu ya. Nah, berkenaan dengan fosil sebagai fakta evolusi ini, bahwa fosil juga penting sebagai bukti evolusi. Nah, fosil tersebut merupakan sisa-sisa hewan ataupun tumbuhan gitu ya, boleh, yang telah membatu atau jejak-jejak organisme pada batu-batuan gitu ya. Nah, fosil terlengkap sebagai bukti evolusi yang kita temukan adalah fosilnya kuda gitu ya, yang lengkap ini gitu ya. Hasil temuan dari Mars, ini penelitinya nih. Ini yang menemukannya itu Mars, sama satu lagi itu Osborne gitu ya. Osborne. Nah, dua peneliti ini menemukan fosil kuda ini yang lengkap gitu ya. Oke, menurut Osborne dan Marx gitu ya, yang mengatakan bahwa urutan evolusi kuda dari yang tertua hingga sekarang saat ini gitu ya. Sampai saat ini yang kalian tunggangi gitu ya, mulai dari bawah nih yang paling tua. Ini dia namanya itu Hiracotherium. Gitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua Mesochippus. Yang ini dia. Ini yang kedua Mesochippus gitu. Nah, yang ketiga dia punya nama juga. Yang ketiga itu namanya Mary. Ini dia Merychippus. Cipus. Maaf, Cipus. Gitu ya. Ini sama Y ya. Cipus. Ini juga Y. Cipus. Nah, yang selanjutnya setelah Merychippus itu yang ini namanya Pilochippus. Pilochippus ya. Dan yang terakhir yang saat ini kita lihat gitu ya, kuda saat ini dia namanya Equus. Equus gitu, Equus. Jadi kuda yang saat ini gitu ya. Nah, perubahan yang terjadi bisa dilihat sama kalian gitu ya. Tubuhnya semakin besar tuh satu, yang kedua kepala semakin besar, betul kan? Kepalanya juga besar. Dengan jarak antara mulut dan mata semakin jauh gitu. Mulut dengan mata ini semakin jauh gitu ya. Geraham bentuknya semakin disesuaikan untuk memakan rumput-rumputan gitu ya. Ini gerahamnya juga dia besar, makin besar. Leher semakin panjang
kan? Lehernya semakin panjang, terus kaki semakin panjang sehingga larinya itu dia semakin cepat gitu ya. Ini kakinya makin tinggi gitu. Akibatnya ketika disuruh lari ya lebih kencang yang sekarang gitu ya. Nah, jari kaki semakin berkurang dari 5 jari menjadi 1 jari. Ini awalnya yang kecil itu Hyracotherium ini dia awalnya menjari 5 gitu ya. Makin ke sini berkurang jadi 3, jadi 3, satu masih ada sedikit gitu ya, sisa lalu jadi 1, jadi menyatu gitu ya. Itu dia hasil dari perubahan evolusi dari fosilnya kuda gitu ya. Dan yang terakhir ada bukti dari evolusi itu adalah biografi. Nah, berkenaan dengan biografi, dia merupakan sebaran gitu ya, biografi itu atau distribusi organisme. Juga merupakan sebagai bukti evolusi biografi gitu ya. Nah, contoh misalkan hewan berkantung di Indonesia hanya ditemukan di Indonesia bagian timur gitu ya, di Papua gitu ya. Harimau hanya ditemukan di Sumatera, Jawa, Bali gitu ya. Artinya ini dia sebaran distribusi organisme. Nah, distribusi organisme ini dia merupakan fakta juga dari evolusi. Jadi tidak semua organisme itu ada di setiap wilayah gitu ya. Oke, itu dia bukti-bukti dari adanya evolusi. Banyak sekali buktinya, fakta-fakta evolusi gitu ya. Bukti sistematika, bukti biokimia, terus ada radiasi adaptasi juga bisa, kesamaan faal, ada rudimentasi juga bisa gitu ya. Domestifikasi juga bisa sebagai fakta dari adanya evolusi gitu ya. Nah, yang lainnya nanti bisa dilengkapi sama teman-teman mencari gitu ya. Salah satunya bukti biokimia, sistematika yang tadi sudah saya sebutkan, tapi yang terpenting adalah yang ini gitu ya. Oke, itu adalah mengenai fakta-fakta yang ada ketika kita mau berbicara dukungan dari adanya evolusi memang terjadi, ya. Jadi pokok bahasan hari ini sampai di 2 pokok bahasan dulu, evolusi teorinya sama fakta-fakta evolusi. Nanti pertemuan yang ketiga, saya akan membahas tentang spesiasi dan mekanisme evolusi. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.